Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya para jamaah sekalian masih Allah karuniakan kepada kita semuanya kenikmatan yang tiada taranya, dan kita dengan kenikmatan tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakannya dalam kegiatan, dalam perilaku yang bermanfaat, sehingga setiap kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita tetap Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Maka dari itu kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri setiap nikmat, entah itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kemudian dijelaskan lagi secara terperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu hadis yang mulia yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kegigihan beliau, karena kesemangatan beliau dalam menuntut ilmu, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemana saja, maka Abu Hurairah ini dapat menghafal setiap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun Rasulullah mengucapkannya hanya sekali saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang, tidak melihat ajsamikum, yaitu adalah jasad-jasad kita, badan-badan kita, wala ila suwarikum, tidak juga pada bentuk-bentuk kita, apa yang kita miliki, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita semuanya dari qulubikum, dari hati kita masing-masing. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, niki kula yakin hadisipun niku sampun masyhur. Bapak ibu nate mireng, dan mungkin dari bapak ibu itu ada yang menghafalkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, akan tetapi hadis niki hadis yang penting sekali, luar biasa hikmah dan maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, fallahu la yanzuru ilal ibadi ila ajsamihim. Kaidah yang paling bagus adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memandang seseorang itu dengan sempurna, dengan seadil-adilnya.
La yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat dari fisik kita. Entah itu yang nyuwun ngapunten yang Allah takdirkan badannya kecil, fisiknya kecil, atau fisiknya besar, atau yang Allah karuniakan kemuliaan bisa gemuk. Gemuk niku nikmat apa adab, Pak? Nikmat nggih. Nikmat nggih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Gemuk, kurus, tinggi, tidak tinggi, dan lain sebagainya, tidak memandang hal tersebut. La fadla bainal arabi wal a'jami. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan orang non Arab. La yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat dari paras kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki penilaian yang luar biasa adilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pilih kasih, Pak. Tidak pilih kasih. Dia yang berwajah tampan, yang tidak tampan, tetap Allah nilai dengan seadil-adilnya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Hal hiya kafiratun, apakah dia itu orang dewasa, sampun sepuh, au saghiratun, atau anak kecil, sama saja. Au sahihatun au saqimatun, dia itu sehat ataupun sakit, Allah tidak memandang hal tersebut. Wala yanzuru ila suwarikum hal hiya jamilatun au dhamimatun, tidak memandang kalau laki-laki ganteng napa mboten nih, kalau perempuan cantik atau tidaknya mboten. Terkadang kalau penilaian manusia, kinten-kinten Bapak panjenengan paling penak mandang seseorang niku ganteng, putih, dhuwur, irunge mancung, ngene Pak. Kemudian hartanya banyak. Kalau ibu-ibu mungkin paling senang ketemu dengan perempuan yang cantik, kemudian tutur katanya baik, perilakunya baik, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditemukan dengan seseorang yang parasnya tidak cantik, parasnya tidak ganteng, mungkin hati seseorang kok alah kayak orang ganteng. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, terkadang penilaian Allah dengan penilaian manusia itu beda. Banyak orang itu yang pusing, Pak. Pusing. Memikirkan apa? Memikirkan penilaian manusia. Padahal apa? Allah tidak melihat hal tersebut. Penilaian manusia itu menilai ketika yang zahir saja, yang nampak saja. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, la yanzuru ilal ansabi hal hiya rafi'atun aw dhani'atun, tidak melihat dari nasabnya, entah itu dia memiliki orang tua presiden, memiliki kakek nenek menteri dan lain sebagainya, tidak melihat nasab hal tersebut. Nasabnya nasab kiai haji, tidak melihat hal tersebut. Wala yanzuru ilal amwali, dan tidak melihat harta benda yang kita miliki. Napa enten tiyang ingkang sugih Allah karuniakan nikmat yang luar biasa niku enten apa mboten, Pak? Qarun niku luar biasa kayanya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang kaya, ketoke penak ngoten nggih.
saged mriko saged mriki. Padahal Allah uji dengan ujian yang luar biasa. Dahar curuan boten saged. Mergone napa? Asam urat. Ngunjuk legi boten saged. Gulane dhuwur ngoten nggih. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka Allah tidak melihat hal ini. Maka penilaian kita juga tidak usah memusingkan penilaian manusia. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Laisa bainallahi wa baina khalqihi sillatun illa taqwa. Tidak ada cara untuk menghubungkan antara kita kepada Allah kecuali hanya ketakwaan yang kita miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat seseorang itu dari hatinya. Yaitu apa? Kualitas ketakwaan seseorang. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Siapapun yang paling bertakwa, maka dirinya dengan Allah itu paling dekat. Wah niki kinten-kinten sing paling bertakwa niki Pak Ustate. Sing paling bertakwa niki Pak Haji. Mboten Pak. Bisa jadi panjenengan sedaya niku paling bertakwa. Bertakwanya itu kualitasnya lebih baik daripada orang-orang berilmu. Bisa jadi. Bisa jadi juga para asatid, para ustadz, para kiai haji juga bagus ketakwaannya. Makanya di sini perlombaan untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan untuk apa? Meningkatkan kualitas takwa kita. Karena kenapa? Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa ini yang dilihat? Kenapa hati ini yang dilihat? Karena untuk memperbaiki hati ini, memperbaiki kualitas takwa ini perkara yang sangat sulit sekali, Pak. Sangat sulit sekali. Ada salah seorang ulama itu mengatakan ma'alat tu syai'an asyaddu minan niyah. Kula niki paling angel niku benake niat. Menawi niate niku mboten pas, niku benake niku diken ikhlas niku angele luar biasa. Makanya apa? Yang dilihat adalah qulubikum. Karena untuk menjadikan hati kita itu ikhlas lillahi ta'ala, hati kita menjadi hati yang baik itu sangat susah sekali. Apalagi memelihara keikhlasan kita. Menawi disukani ajeng sedekah, mosok sedekah aku wae ngeten iki, ngoten. Patut napa mboten? Menawi pun disukake sing nrimo nggih ngekke ukur ngene iki tok. Keikhlasan itu yang tidak mudah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Berapa banyak orang yang menjaga keikhlasan sudah dijaga dengan kuat, dijaga dengan rapat, tapi apa? Masih ada kesombongan dalam dirinya. Sehingga itulah yang menjadikan ketakwaan seseorang itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beliau menyebutkan faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Yang paling bertakwa dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kinten-kinten takwa niku napa to, Pak? Napa, Pak? Takwa niku napa, Bu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Secara garis besar pengertian ketakwaan ya seperti itu. Tapi ada satu amalan yang bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Itu dengan cepat, salah satunya adalah dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama ketika menjelaskan cara agar ketakwaan seseorang itu meningkat dengan cepat. Satu amalan yang paling cepat meningkatkan ketakwaan seseorang adalah puasa. Puasa. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum. Padahal apa? Ten griya kula lan sami niku enten unjukan nggih enten daharan. Kinten-kinten Bapak Ibu menawi panjenengan sedaya poso. Kemudian mendhet daharan dibetoten kamar dikunci, anak bojo ngertos napa mboten? Mboten. Tapi napa kok kula sami niku tetep menjaga? Mboten beto daharan, mboten beto unjukan ten kamar. Karena ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka orang yang paling bertakwa dialah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana indallahi akram, dan merekalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Bisa jadi yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang memiliki kekayaan, bisa jadi. Bisa jadi yang mulia di sisi Allah itu yang memiliki rumah yang tidak terlalu bagus, kendaraan seadanya, bisa jadi begitu. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, tidak memungkiri juga orang yang mulia di sisi Allah bisa jadi orang-orang yang kaya juga. Kayak masyaallah muslimin, Allah Subhanahu wa taala mboten terus memberikan bocoran sing paling mulya ten sisi kula niku tiyang ingkang sugih mboten. Tiyang ingkang ganteng mboten. Tiyang ingkang mboten sugih nggih mboten. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, menawi miturut kacamata manusia niku sing paling mulia niku nggih sing uripe paling enak. Kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu, uripe sing paling penak niku sinten? Nggih. Sinten, Pak? Sing sugih. Sugih, banyak harta, kedudukan, jabatannya dhuwur, anake kathah. Niki penak kabeh, Pak. Mulia ngoten iki. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau orang kaya ketika memiliki masalah, ketika ditanya yang paling mulia siapa? Sing paling penak sinten? Wong sing uripe sederhana, urusane sithik, nggih ngoten niku. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Idzan la tafakhara bimalika wala bijamalika wala bibadanika. Maka dari itu jangan sampai, pesan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, jangan sampai kita itu menyombongkan diri kita dengan apa? Bimalika, dengan harta yang kita miliki. Wala bijamalika, dan bukan dengan paras kita, wala bibadanika, tidak dengan kondisi kita.
wala bi auladika, dan juga tidak dengan anak-anak kita. Anak-anak yang sudah sukses semuanya. Kula niku nate tepang kali seseorang niku napa curhat, Pak. Wah, dulur kula niku sugih, bisnisnya sukses. Tapi apa namanya? 3 tahun kemudian ketika ditanya, pripun putra jenengan? Wah, Mas, putra kula niku nggih saniki nembe pikantuk ujian. Nggih napa? Nggih utangnya ten pundi-pundi. Anak-anak kita yang dahulu kita banggakan, kemudian paras kita yang dahulu kita banggakan, kondisi kita yang dahulu kita banggakan, bisa jadi itu Allah karuniakan hanya sebentar saja. Tidak bisa kita andalkan untuk membangga-banggakan diri kita. Sebagaimana Qarun itu mengatakan bahwasanya harta kekayaan yang saya miliki itu berkat kecerdasan saya. Tapi apa? Itu hanya sebentar. Maka pesan dari Rasulullah SAW yang kita banggakan adalah kita fokus pada ketakwaan yang kita miliki. Innama idza waffaqakallahu littaqwa fahadza min fadlillahi 'alaika. Siapa saja yang Allah selaraskan kehidupannya dengan kemudahan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, fahadza min fadlillah. Maka ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, beberapa waktu yang lalu saya habis dari Klaten. Itu ada seseorang yang kayaknya luar biasa. Itu usahanya wedding organizer. Jadi kalau ada yang mantu pakai jasanya dia. Mau mantu jasanya dia. Itu laris sekali, Pak. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian yang luar biasa. Ujiannya apa? Harta. Jadi ada beberapa yang ketika mau menikahkan anaknya 2-3 tahun yang akan datang sudah nitip DP dulu. DP. Itu sudah jauh-jauh hari, Pak. 2-3 tahun yang akan datang nitip DP dulu. Wadah. Sampai-sampai ketika memegang uang yang banyak itu satu kampung diajak wisata bareng, pakai beberapa bis. Kemudian ada beberapa warganya yang diumrohkan. Kemudian keluarga besarnya itu diumrohkan bareng-bareng. Ternyata apa? Ternyata ujian seseorang, orang tersebut itu ujiannya di harta. Ternyata yang dibuat untuk mengumrohkan, untuk mengajak berwisata bareng, itu uang yang dari DP itu. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, seakan-akan kalau kita lihat, wah, tiang niku kok saged ngumrohke, saged dolanke bareng. Tapi ternyata apa? Ternyata uang yang dipakai itu adalah uang dari orang-orang yang nitip tadi. Kemudian saya tanya, lah Pak, saniki pripun kapari? Wah Mas, saniki utangnya kuat sangat. Pinten? Kula niku mireng niku radi mumet ya, Pak. Nggih. Melu mumet. 1,5 M, Ustaz.
Masya Allah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita kira, banyak orang yang mengira Allah sudah eh, dia itu sudah dibukakan pintu rezeki yang luar biasa. Sehingga apa? Bisa memperjalankan umroh sampai ke Mekah. Ternyata itulah ujian dia. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Orang ini yang dibangga-banggakan di dalam kampungnya, di dalam dusunnya. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka kalau seseorang sudah waffaqakallahu littaqwa, sudah diluruskan untuk menuju jalan ketakwaan, dimudahkan dalam beramal, maka apa? Hadza min fadlillah. Ini keutamaan dari Allah. Tapi yang jelas ketika waffaqakallahu littaqwa, dimudahkan dalam jalan ketakwaan, ini menggunakan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik. Bukan cara-cara yang tidak baik. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang terhadap suatu amalan, itu merupakan keutamaan yang Allah karuniakan kepada dia, bukan. Bisa jadi lewat hal tersebut itu Allah menitipkan ujian untuk kita semuanya. Bisa jadi dengan keutamaan yang Allah karuniakan kepada kita, itu merupakan ujian yang akan kita hadapi di waktu yang akan datang. Maka ujian ketakwaan itu bisa diraih oleh seseorang itu kapanpun. Bisa jadi ketika longgar, bisa jadi ketika sempit. Kinten-kinten sing paling penak pundi, Pak? Ujian ketika longgar napa ujian ketika sempit? Ora sing penak to, Mas. Pilihane sing cemawon. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, sing penak niku mboten diuji ngoten. Menawi mboten diuji lah niku pertanyaan. Allah cinta kepada kita napa? Mboten. Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahu. Jika Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka pesan beliau adalah kam min insanin zahiru amalihi annahu sahihun wa jayyidun wa salihun. Berapa banyak orang yang mengira amalannya itu benar, bagus, sholatnya khusyuk, infaknya luar biasa, sedekahnya banyak, puasanya itu tetap jalan walaupun tidak di bulan Ramadan. Lakinna lamma buniya ala kharrabin, ketika hal tersebut dilakukan akan tetapi hatinya itu tidak benar, maka apa? Sara kharrabin, maka amalannya juga ikut tidak benar. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, maka walakin yanzuru ila qulubikum, ini pesan dari Rasulullah untuk senantiasa melihat hati-hati kita. Manah kula lan panjenengan sami. Kinten-kinten menawi kula sami niku beramal niku sampun ikhlas napa dereng? Niate sampun sae napa dereng? Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka perkara niat ini yang akan membangun dan membaguskan bangunan amalan kita, bangunan ketakwaan kita. Maka dari niat tadi akan membentuk ketakwaan yang akan menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara ketakwaan dan niat itu tempatnya sama. Kalau tempatnya sama, tempatnya sudah bagus, maka apa?
yang akan dibangun di atas tempat yang bagus tadi itu juga akan bagus. Menawi pondhasinipun sampun meleot, maka apa? Maka bangunan yang akan dibangun juga akan meleot. Bukan hanya meleot saja, akan runtuh. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Enten napa mboten kinten-kinten bangunan sing mboten enten pondasinipun. Enten napa mboten? Bangunan kayu gedhe ngoten niku enten pondasi napa mboten, Pak? Mboten enten nggih. Rumah panggung enten napa mboten? Mboten. Cakak-cakak. Kula niku nate dakwah ten Boyolali niku sangat Pak menawi damel griya ngeten iki kan tesih desa banget niku. Nggih, regine pinten? Paling 10 yuta Mas. 10 juta Pak. Ini ya nanti 5 tahun harus bongkar lagi Mas. Lah no Pak. Lah niki gede-gedeke nyuwun ganti. Kropos. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau pondasinya itu tidak baik, tidak bagus, maka apa? Bangunannya juga tidak bagus. Kalau pondasinya tidak ada, maka apa? Bangunannya tidak akan awet. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka an-niyatu hiyal aslu. Maka niat ini adalah pondasi kita semuanya. Maka Allah melihat dari niat kita semuanya. Di hadis yang pertama disebutkan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seseorang sesuai dengan niat terakhir kali dia hidup. Jadi kalau seseorang itu di akhir hayatnya itu ada niat untuk amal soleh, keadaan tersebut, niat tersebut itu yang akan menjadikan dia husnul khotimah. Tapi kalau di akhir hayatnya niatnya itu tidak baik, ingin bermaksiat, maka apa? Kehidupan yang akan selanjutnya dia akan su'ul khotimah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka perkara ketakwaan dan perkara hati ini sangat penting sekali. Walaupun kalau kita melihat mas bahasa niat melih pembahasannya ketakwaan melih tapi napa niku perkawis ingkang penting. Niku perkawis ingkang menentukan kula lan bahasami niku husnul khotimah napa suul khotimah. Piyambake ndek wau mulia napa mboten di sisi Allah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka kalau kita melihat para ulama ketika menyusun hadis, menyusun pembahasan-pembahasan yang lainnya, itu yang ditulis di lembaran pertama itu pasti para ulama mengingatkan terkait dengan bab niat. Terkait dengan bab niat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka al-muhimmu ya akhi alij qalba daiman. Maka perbaiki hati kita terus menerus. Perbaiki hati kita terus menerus. Kun daiman fi ghuslin lil qalbi. Maka jadikanlah diri kita untuk senantiasa mencuci hati kita. Hatta yatharu, sampai hati kita itu bersih. Makanya kalau kita mentadabburi bacaan-bacaan sholat, itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan gerakan pertama takbir Allahu Akbar, yang kedua adalah doa iftitah. Ketika takbir Allahu Akbar kemudian doa iftitah, ini dua amalan yang akan menjadikan hati kita
itu terlepas dari sifat-sifat yang bisa merusak hati kita. Sombong, kemudian sifat sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar, dan sifat-sifat yang lainnya. Makanya kalau kita mentadaburi bacaan sholat Allahu Akbar, kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita itu sombong di hadapan Allah. Maka dengan kalimat Allahu Akbar kita bisa mentadaburi sehingga apa? Hati kita itu menjadi lebih baik. Kemudian kalau gerakan selanjutnya yaitu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku wa baina khotoyaya, dan kesalahanku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahanku, kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas, sebagaimana engkau menjauhkan pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air salju, air es, dan air bilma, dan air biasa. Maka dari dua amalan ini, takbiratul ihram kemudian doa iftitah, ini dua amalan menurut para ulama yang dapat menjadikan hati kita itu bersih, hati kita itu sehat. Maka masyarul muslimin, pentingnya kita untuk menjaga hati kita supaya nanti untuk perkara hati ini bisa menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.